remember, one day you will smile and say to your heart, it is more worth that I pray for halaman ini kita dijelaskan bahwa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, kelapangan, kesabaran sehingga kita mampu menghadapi masalah. Lanjut. Nah, pada presentasi kedua atau halaman kedua ini, yaitu kami diminta untuk membuat video tentang telaah kurikulum. Perkenalkan, nama saya Didi Sulistyo, MPM 22190196, dan dosen pengampu telaah kurikulum yaitu dosen pengampu Dr. Citra Dewi, MPD. Bagi yang sudah kenal, ini foto ibunya. Bagi yang belum, bisa lihat langsung foto ibunya di sini. Lanjut, pada presentasi ketiga ini, yang mungkin kita sudah tahu ya tentang negara Darussalam, mungkin sudah tahu tentang agama, tentang pendidikan, tentang kota, ya. Mungkin ada dari kita yang sudah pernah ke Brunei Darussalam. Nah, di sini saya memfokuskan yaitu tentang perbandingan sistem pendidikan yang ada di negara Brunei Darussalam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang profil negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang sultan yang sekarang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ya, ini sedikit tentang profil negara Brunei Darussalam. Lanjut kita ke halaman keempat. Sesuai dengan judulnya tadi yaitu telaah kurikulum, maka penerbit pendidikan di Indonesia, penerbit kurikulum itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana sekarang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim atau biasa kita kenal dengan Pak Nadiem. Ya, dia adalah Menteri Pendidikan Negara Republik Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam, dia kurikulum itu dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ehwal Agama. Jadi itu penerbit dari masing-masing kurikulum dari negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Kita lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui perkembangan kurikulum di Indonesia maupun di Brunei Darussalam, kita harus tahu sejarah terlebih dahulu. Nah, ini sedikit sejarah tentang perkembangan kurikulum Indonesia. Yaitu pertama namanya Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947. Tujuan utama kurikulum ini adalah pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejaya dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum ini dibentuk yaitu setelah Perang Kemerdekaan Negara Indonesia. Maka fokusnya adalah pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka. Selanjutnya adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau dikenal dengan Kurikulum 1952, yaitu di mana ini memfokuskan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Jadi di sini satu orang guru, satu mata pelajaran. Lanjut, yaitu Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, keterampilan, dan jasmani. Nah, pada Kurikulum 1964 ini, yaitu
Sudah ada moral kecerdasan, emosional, artistik, dan keterampilan serta jasmani. Lanjut kurikulum 1968. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membantu manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Kemudian kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini ada 6 poin sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Selanjutnya ada poin ke-7 yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, ini. Kurikulum ini menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke catur-bulan. Selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama SMP. Nah, ini dari SMP Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA Sekolah Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSBB dihapuskan dan penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni ada IPA, IPS, dan Bahasa. Jadi pada tahun inilah SMP dirubah menjadi SLTP. Nah, selanjutnya kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK 2004. Ya, disebut dengan 2024. Kurikulum ini menetapkan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi, dan penentuan keberhasilan pencapaian serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. Jadi di sini ada 5 tahun ya jaraknya dari kurikulum 94 sebelum kurikulum 99 ini dari 2004. Perubahan dari SMP menjadi SLTP dan kembali lagi dari SLTP menjadi SMP dan sampai sekarang. Kemudian lanjut lagi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Nih, kurikulum yang menjalani kurikulum 1944 fokus pada pengembangan moral, cerdas emosional atau artistik. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam tahun 2000 tentang standar kompetensi dasar, terampil, dan jasmani. Ini ya kurikulum 2006 ini yang panjang. Jadi ada perubahan lagi setelah KTSP ini namanya kurikulum 2003 atau yang biasa kita dengar dengan nama istilah K3. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Ada 4 aspek penilaian dalam KI ini adalah K13 ini diantara aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Ini ya. Kemudian yang terakhir yang baru hangat yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diperkenalkan oleh Kemendikbudristek yaitu pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, inilah 11 sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Mulai dari rencana pelajaran 1947 sampai yaitu kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum dari awal sampai saat ini memang sangat dibutuhkan karena sesuai dengan perkembangan
dan kemajuan serta kondisi negara kita saat ini. Ya. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan yang ada di Brunei Darussalam. Nah ini, kalau di Brunei Darussalam itu cuma 4 poin. Ini pengembangan sekolah ya. Pertama itu sejarah pendidikan Brunei Darussalam. Sebelum tahun 1906, pendidikan di Brunei Darussalam bersifat tradisional. Jadi dia bersifat tradisional, pendidikan yang diberikan hanya pendidikan agama Islam. Pengajaran pun terbatas hanya di Kampung Anyar. Brunei Darussalam pertama kali memulai program pendidikan formal di Brunei pada tahun 1912. Pada tahun ini pembukaan sekolah Melayu di Bandar Brunei. Lalu pada tahun 1996 di Bandar Seri Bengawan didirikan pula sekolah khusus bagi etnis Tionghoa. Jadi dulu Brunei Darussalam pada tahun 1906 didirikan mulai bergerak, yaitu mulai menggerakkan tentang pendidikan. Setelah itu, sekolah Melayu yang lainnya dibuka di daerah Brunei Muara, Kuala Belait, dan daerah Tutong pada tahun 1918. Sekolah Melayu ini dikhususkan bagi murid laki-laki yang berusia 7-14 tahun, meliputi kegiatan membaca dan menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Latin. Sementara kegiatan lainnya adalah menulis huruf Jawi. Nah, reformasi pendidikan terjadi di Brunei itu pada tahun 1950-an selama masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III. Ia menetapkan 3 kebijakan utama bagi pendidikan di Brunei Darussalam. Pertama, pembentukan Majelis Musyawarah Syariah pada tahun 1954. Kedua, pembentukan jabatan Hai Ahwal Ugama, Adat Istiadat dan Kebajikan. Ketiga, pemberian pendidikan agama Islam secara total. Kelas-kelas pendidikan agama Islam kemudian didirikan pada tahun 1956 melalui pembukaan 7 madrasah. Sekolah Melayu dengan tingkat pendidikan menengah mulai didirikan di Belait pada tahun 1966. Brunei Darussalam kemudian memulai pembukaan taman kanak-kanak pada tahun 1979. Pada tahun 1964, Brunei Darussalam menetapkan kurikulum pendidikan bahasa dengan sistem bilingualisme. Nah, bahasa Melayu digunakan pada mata pelajaran bahasa Melayu, pengetahuan agama, Islam, pendidikan jasmani, lukisan, dan pertukangan tangan. Sedangkan bahasa Inggris digunakan untuk mengajar mata pelajaran sains, matematika, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris. Kemudian Brunei Darussalam baru membuka lembaga pendidikan tinggi pada tahun 1985 dengan didirikannya Universitas Brunei Darussalam. Nah, ini sedikit sejarah tentang bagaimana pendidikan di Brunei Darussalam itu dikembangkan sampai masuk era reformasi dan sampai sekarang. Lanjut, yaitu sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam terdiri dari 3, yaitu sistem bahasa di sekolah, yaitu bahasa Inggris, ya, dan bahasa Melayu. Kemudian konsep Melayu Islam Beraja (MEB) dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Jadi inilah sistem pendidikan yang ada di Brunei Darussalam. Nah, sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, dan Singapura. Nah, sistem ini menggunakan pola A7, strip 3, strip 2, strip 2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan. Seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, dan 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra-universitas. Lanjut sistem perjenjangan pendidikan Brunei Darussalam. Jadi sistem perjenjangan pendidikan Brunei Darussalam ada 4. 1 tingkat dasar 7 tahun, 2 tingkat menengah pertama 3 tahun, tingkat menengah atas 2 tahun, dan pra-universitas 2 tahun. Kita jelaskan satu-satu. Tingkat dasar. Untuk tingkat dasar, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid
dalam nulis, membaca, berhitung, di samping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei tahun 1979, dan sejak itu setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan masuk TK selama 1 tahun sebelum diterima di SD kelas 1. Jadi di Brunei Darussalam itu umur 5 tahun diwajibkan masuk TK. Selanjutnya menengah, sama halnya dengan pendidikan tingkat dasar. Pendidikan tingkat menengah juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhirnya dapat menjalani pendidikan ke sekolah tingkat menengah pertama atau SLTP atau SMP selama 3 tahun. Ya. Kemudian tingkat menengah atas. Nah, ini kalau di Brunei Darussalam menengah atasnya 2 tahun. Pendidikan tingkat menengah atas adalah jenjang pendidikan dikhususkan untuk siswa lulusan SLTP yang ingin melanjutkan pendidikannya hingga universitas. Di tahun kedua SLTA, siswa akan menjalani ujian penentukan tingkat yang dikenal dengan BCGCE atau Brunei Comrades General Certificate of Education. Jadi yang terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat AO dan tingkat AN. Bagi siswa yang berprestasi, baik akan mendapatkan ijazah tingkat AO. Artinya, siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun. Untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studi selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian lagi untuk mendapatkan ijazah tingkat AO. Jadi, kalau SMA itu ada namanya AO, ada namanya AN, ya. Jadi untuk melanjutkan, untuk dapat, jika AO-nya lulus, ya, dia bisa lanjutkan ke pra-universitas. Tapi jika ada yang AN tidak melanjutkan, dia harus sekolah setahun lagi. Sama ya kayak di Indonesia, kalau kita pintar 2 tahun SMA langsung masuk kuliah atau disebut dengan kelas atau yang disebut dengan nama kelas akselerasi. Lanjut. Nah, ini kita lihat sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan anak usia dini, yaitu 1 tahun, sama dengan Brunei Darussalam tadi 1 tahun. Ya, kemudian ada juga pendidikan dasar, sama, yaitu ada SD, MI, SDIT, SMP, MTS, SMPIT. Jadi Indonesia itu ada namanya SD, tapi dia 1 tingkat, ada namanya MI, ada namanya SDIT, ya. Kemudian ada namanya SMP, MTS, dan SMPIT. Tapi tetap 3 tahun yang membedakan adalah mata pelajaran yang di dalamnya. Kalau SDIT mungkin pelajarannya lebih banyak, yaitu ke agama. Jadi yang umumnya tetap ada, tapi dia ditambah lagi sesuai dengan kurikulum tentang SDIT tersebut. Jadi sama, jadi peringkat anak usia ini 1 tahun, pendidikan dasar itu 9 tahun. Kemudian SMA ada 3 tahun, yaitu SMA, ada MA, ada SMK, ada SMIT. Jadi di sini sudah ada jurusannya, ya. Kemudian pendidikan tinggi D1, D3, S1, ada D2, ya, di Indonesia sampai S3, sampai ada namanya doktor, ya, atau disebut dengan terakhir yaitu profesor. Nah, ini pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, perbedaannya adalah bahwa di Indonesia ini anak yang masuk pendidikan usia dini itu harus berumur 6 tahun. Sedangkan di Brunei Darussalam itu berumur 5 tahun. Nah, jadi untuk masuk SD nanti anak sudah berumur 7 tahun. Sedangkan di Brunei Darussalam 6 tahun. Lanjut.
Pendidikan anak usia dini ya sesuai mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun Pasal 1 Butan Paulus tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia PAUD adalah suatu upaya pembinaan ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, sedangkan pendidikan dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lama 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Lanjut. Nah, pendidikan atas di Indonesia atau SMA, jenjang pendidikan yang berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari kelas 10 hingga kelas 12. SMA memiliki beberapa program studi seperti IPA, pengetahuan alam, IPS, pengetahuan sosial dan perusahaan. Sekolah menengah kejuruan SMK adalah jenjang pendidikan menengah berfokus pada keterampilan dan keahlian tertentu terkait dunia kerja. SMK menawarkan program kejuruan dalam berbagai bidang seperti teknik, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Kemudian pendidikan tinggi. Perguruan tinggi pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari universitas, institut, dan politeknik. Perguruan tinggi menyediakan program S1, program magister, program doktor, dan berbagai disiplin ilmu. Nah, ini ya kesamaan pendidikan di Brunei Darussalam dengan negara Republik Indonesia. Pendidikan di negara Brunei Darussalam dan negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kesamaan pada kurikulum pelajaran agama yang harus ada di setiap jenjang pendidikan, yang ditekankan agar pendidikan itu membantu manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian luhur. Jadi kalau kita lihat sama saja ya pendidikan yang ada di Brunei dan Indonesia dengan tujuannya itu yang sama, berakhlak, bermoral, dan berkepribadian luhur, di mana setiap itu harus ada pembelajaran agama yang akan mengubah manusia yang berakhlak, berkarakter yang baik. Lanjut. Nah, ini perbedaan. Dari segi perbedaan diantaranya pada sistem pendidikan taman kanak-kanak dan sistem pendidikan untuk tingkat menengah atas dan penggunaan bahasa Inggris dalam proses mengajar. Pendidikan dasar di Indonesia mulai ketika anak masih sekolah dasar. Sedangkan di Brunei Darussalam dimulai sejak taman kanak-kanak ketika anak berusia 5 tahun. Mereka diwajibkan memasuki TK selama 1 tahun sebelum diterima di SD. Bagi siswa yang ingin terjun kerja dengan sistem pendidikan di Indonesia, sejak SMP sudah diarahkan untuk mengambil sekolah kejuruan. Sedangkan di Brunei Darussalam, sekolah kejuruan baru berkenan setelah siswa tamat SLTP atau SMP. Ya, ini perbedaannya. Nah, sistem pendidikan menengah di atas Brunei, siswa dapat pendidikan setahun lebih cepat, yaitu berlangsung selama 2 tahun. Sedangkan di Indonesia sekarang dapat disamakan dengan siswa unggul yang lompat kelas, yang lebih dikenal dengan kelas akselerasi. Selanjutnya, di Brunei Darussalam setelah menyelesaikan jenjang SMA atau SLTA, para siswa akan memasuki pendidikan prauniversitas selama 2 tahun. Sedangkan Indonesia para tamat SMA dapat langsung tujuan masuk perguruan tinggi atau UMPTN. Jadi perbedaannya adalah di Brunei lebih singkat, jadi SMA-nya 2 tahun, sedangkan di Indonesia 3 tahun. Kuliahnya juga pra-universitas selama 2 tahun, sedangkan di Indonesia itu adalah 4 tahun. Jadi di sini. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah di pendidikan anak usia dini, yaitu di Brunei Darussalam hanya saat umur 5 tahun, di Indonesia umur 6 tahun. Nah, itu adalah perbedaan atau rangkuman dari, jadi bisa kita simpulkan bahwa perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Brunei Darussalam itu hampir serupa, tapi beda-beda tipis. Jadi di sini mungkin ada perbedaan di letak di umur, kemudian di kejuruan, kemudian di jenjang masuk SMA atau kuliahnya. Sedangkan persamaannya adalah sama, yaitu menerapkan nilai agama yang diterapkan di setiap pelajaran atau sekolah, baik tingkat dini, ya, tingkat dasar, atas ataupun universitas.
Itu saja yang dapat saya sampaikan ya, tentang perbandingan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan pendidikan di Brunei Darussalam. Ini daftar pustaka ya yang saya ambil. Eh, saya mengetahui bahwa banyak sekali kesalahan eh, dalam video ini. Mohon koreksi, mohon kritik dan saran diberikan. Mohon maaf banyak salah. Nah, selanjutnya yaitu penutup ya. Nice to meet you, thank you ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Saya meyakini dan yakin bahwa banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya secara pribadi memohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum.